Globalisasi mempengaruhi paradigma kehidupan dan pola kehidupan masyarakat informasi atau lifestyle. Dalam buku Teaching and Learning Towards the Learning Society, dikatakan ada 3 faktor yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan masyarakat, yaitu dampak masyarakat informasi, dampak industri, dan yang terakhir adanya dampak dari perkembangan iptek dunia. Menghadapi situasi tersebut, perlu adanya pengembangan potensi sumber daya manusia secara komprehensif. Investasi dalam bentuk human capital akan jadi keberhasilan dalam perekonomian global yang berbasis pengetahuan pada abad ke-21 ini. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuasaan. Barang siapa menguasai pengetahuan, maka ia akan menguasai peradaban. Bangsa yang maju ditandai dengan penguasaan terhadap ikon teknologi pada zamannya. Pada masyarakat berpengetahuan, ICT menjadi ikon teknologinya. Secara konseptual, masyarakat berpengetahuan adalah suatu kelompok masyarakat di mana anggota masyarakatnya yang ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan menguasai keterampilan dasar yang diperlukan dan mempunyai akses informasi. Sedangkan menurut Drucker, masyarakat berpengetahuan atau knowledge society adalah masyarakat dari berbagai organisasi di mana secara praktis setiap tugas tunggal akan dilakukan dalam dan melalui sebuah organisasi. Menurut Jarvis, masyarakat berpengetahuan merupakan sumber pembangunan dan dapat meningkatkan individu dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan lebih jauh lagi dapat mengubah budayanya agar dapat merespon dimensi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan etika baru yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat berpengetahuan bermakna sebagai pencapaian kesetaraan dalam akses menyeluruh terhadap pengetahuan dan pembangunan yang dapat diperoleh melalui pembagian pengetahuan atau knowledge sharing. Di sisi lain, ruang lingkup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan antara lain meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi. Norma sebagai salah satu kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan kewarganegaraan digital. Sementara itu, unsur-unsur kewarganegaraan digital yang sesuai adalah etika digital, ketentuan digital, hak-hak dan tanggung jawab digital. Oleh karena itu, dalam mengupayakan untuk menjadi masyarakat informasi dan masyarakat berpengetahuan sebagai warga negara di era global, kita tentunya harus menjadi warga negara digital yang menerapkan norma-norma kepatutan. Dikatakan oleh Ribble dan Bailey pada tahun 2007, norma-norma tersebut mencakup akses digital, perdagangan digital, komunikasi digital, melek digital, etika digital, ketentuan digital, hak-hak dan tanggung jawab digital, kebaikan dan kesehatan digital, serta keamanan digital. Sehingga dapat disimpulkan, dalam mengupayakan masyarakat untuk menjadi masyarakat informasi dan masyarakat berpengetahuan,
Masyarakat harus menjadi warga negara digital yang menerapkan norma-norma kepatutan. Sedangkan dalam melaksanakan masyarakat informasi, masyarakat berpengetahuan dan warga negara digital, diperlukan adanya norma Pancasila sebagai media atau wadah dalam proses pengimplementasiannya. Hal ini menjadi bukti konkret dan nyata bahwasanya Pancasila itu bersifat fleksibel yang dapat masuk ke segala aspek dan zaman dan menjadi dasar dalam perumusan berkembangnya kebangsaan dan kemasyarakatan.